Bapak Ibu, nggak hanya PNS ya, kenaikan pangkat guru mungkin di sekolah swasta juga ada yang model seperti ini. Jadi ada yang sekolah swasta itu yang modelnya untuk kenaikan gaji guru itu harus membuat suatu karya ilmiah, ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, ada yang enggak. Nah, di sini Betul, manfaat Pak. laporan. Nah, ada yang seperti itu ya, Bapak Ibu ya? Iya, Pak, betul. Nah, di sini salah satu manfaatnya apa? Sebagai karya ilmiah untuk kenaikan pangkat guru. Nah, kemudian yang kedua, mahasiswa akan lebih menguasai konsep dan kaidah PTK serta dapat menjadikannya sebagai kerangka berpikir untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Nah, ini yang saya mau tanyakan, Bapak Ibu sudah mendapat mata kuliah PTK ya sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Mungkin yang dulu secara teoritik, kalau yang dulu yang mata kuliah PTK itu mungkin secara teoritik. Nah, kalau yang sekarang di mata kuliah PKP itu prakteknya, istilahnya seperti itu. Jadi praktek PTK-nya itu seperti apa, itu dilakukan di mata kuliah PKP. Kemudian manfaat ketiga, mahasiswa akan lebih mantap dalam mengelola pembelajaran dengan melakukan latihan terbimbing untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Yang terus mengajar secara bersiklus, istilahnya kan ada siklus-siklus dalam PTK. Mengajar secara bersiklus, dibimbing oleh pembimbing, oleh tutor maupun oleh teman sejawat, kemudian diperbaiki terus-menerus seperti itu sampai mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang keempat, itu proses refleksi yang dilalui dengan merenung. Ini merenung beda dengan melamun ya Pak Ibu ya. Kalau merenung itu apa ya? Ya hampir sama kayak melamun tapi masih mikir. Nah, masih ya merenung lah istilahnya. Agak susah ngomongnya saya. Jadi merenung itu tujuannya apa? Tujuan merenung itu untuk melihat kembali pembelajaran yang sudah dilakukan. Sudah bagus atau enggak, sudah tercapai atau enggak, dan seterusnya. Nah, jadi dengan merenung dan berdiskusi dengan teman sejawat adalah meningkatnya kepekaan terhadap lingkungan pembelajaran yang dihadapi sehari-hari. Yang kelima, keterampilan membaca dan menulis mahasiswa akan makin terasah saat membuat laporan yang bersifat ilmiah. Nah, ini adalah 5 hal manfaat Bapak Ibu mengikuti PKP. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini mungkin nggak perlu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kan belum pernah mendapat mata kuliah PKM kan? PKM. Nah, mata kuliah PKM ini biasanya diberikan untuk mahasiswa yang non BI biasanya, yang kuliahnya berapa tahun? 3 tahun apa ya? Atau berapa tahun itu? PKM. Sebenarnya PKM dan PKP itu sama-sama praktek ngajar, tapi karena di kelas ini tidak ada PKM, maka ini bisa saya lompati. Kalau PTK, tentang PTK ini sebenarnya mengulang lagi Bapak Ibu. Halo? Iya Pak. Terputus ya Pak Ibu ya? Iya Pak. Terputus ya tadi? Enggak Pak. Oh enggak, oke. Soalnya di tempat saya sempat terputus sebentar. Di layar udah terlihat suaranya PTK nggak? putus-putus gitu Pak. Iya Bu, ini memang jaringan saya kurang bagus nih Bu, kayaknya Bu. Saya ada di pelosok soalnya ini sekarang. Oh. Tapi, iya, maksudnya putus-putusnya kan jarang-jarang ya. Iya Pak. Putus terus. Ya. Oke, saya lanjutkan tentang PTK. Nah, ini PTK. Sebenarnya saya mengulang dikit karena Bapak Ibu kan sudah pernah mendapatkan mata kuliah PTK ya. Jadi dalam PTK itu intinya itu sebenarnya adalah memperbaiki pembelajaran. Udah itu aja. Jadi memperbaiki cara guru ngajar. Kalau awalnya ngajarnya guru ngajar itu misalnya masih ceramah misalnya nih yang sering diungkapkan ya, pakai ceramah. Nah, sekarang ngajarnya
setelah melakukan PTK itu akan lebih bagus, akan lebih inovatif, sehingga pembelajarannya itu berkualitas. Nah, seperti itu. Itu intinya PTK sebenarnya. Ya, kalau dulu pembelajarannya hanya guru memberikan materi depan tanpa ada diskusi, nah sekarang menggunakan model pembelajaran PBL misalnya, atau problem based learning, seperti itu. Itu kira-kira. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, PTK itu, ini udah jelas, PTK itu pembelajaran yang berdasarkan ipteks, kemudian ada teori belajar, ada inovasi kreativitas. Nah, kemudian untuk itu semua perlu adanya pemuktahiran pembelajaran yang mendidik. Ini sistematika. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut biar Bapak Ibu nggak bingung. Kalau saya jelaskan sekarang nanti laporannya kayak apa ya? Karena laporan yang sekarang itu ada perubahan sedikit disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Ini untuk laporan yang kondisi yang lama. Seperti ini. Untuk siklus penelitian tindakan, nah ini yang Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar ya, ada siklus-siklus ya. Ada siklus 1, siklus 2, siklus 3, siklus 4, dan seterusnya. Kalau PTK yang PKP yang dulu, yang semester kemarin, itu siklus itu bisa 2, paling sedikit, paling banyak 3. Nah, kalau sekarang itu siklusnya karena pembelajarannya online, siklusnya sampai 4, Bapak Ibu. Siklus. Karena lebih mudah sebenarnya daripada pelaksanaan PKP yang semester kemarin. Kalau semester kemarin kan Bapak Ibu perlu ada siswa yang sesungguhnya. Perlu mempersiapkan, ya pokoknya segala sesuatunya banyak lah yang disiapkan. Nah, kalau sekarang nggak begitu banyak lagi, hanya perlu di rumah, ya, mempersiapkan pembelajaran di rumah, media yang di rumah, dan seterusnya. Yang dimaksud siklus itu adalah 4 tahapan kegiatan, Bapak Ibu. Jadi 4 tahapan kegiatan itu berulang terus. Misalnya nih pada siklus 1. Pada siklus 1, Bapak Ibu harus membuat perencanaan dulu. Perencanaan. Nah, perencanaan di sini bisa berupa membuat RPP. RPP udah bisa semua ya. RPP, kemudian menyiapkan kemudian tahap berikutnya itu adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini yang dimaksud adalah mengajar, Pak Ibu. Jadi Pak Ibu mengajar materi sesuai dengan RPP yang dibuat pada tahap sebelumnya, ya kan? Jadi tahap sebelumnya bikin RPP, tahap kedua itu mengajar, pelaksanaan, tahap ketiga itu pengamatan. Nah, sebenarnya pelaksanaan dan pengamatan itu satu kesatuan, Bapak Ibu, satu kesatuan proses. Jadi selama Bapak Ibu mengajar, itu ada orang yang mengamati. Nah, orang yang mengamati itu disebut sebagai pembimbing kedua. Pembimbing kedua atau bisa disebut juga sebagai teman sejawat. Nah, kalau kemarin. Kalau yang sekarang, PKP sekarang, nanti pengamatan akan dilakukan oleh tutor. Jadi oleh saya sendiri nanti yang mengamati. Apakah pelaksanaan yang Bapak Ibu buat itu sudah sesuai dengan RPP-nya atau enggak, seperti itu kan. Apakah pelaksanaan yang Bapak Ibu lakukan itu menarik atau tidak, dan seterusnya. Nah, setelah tahap ketiga, setelah pengamatan, itu adalah refleksi. Nah, refleksi itu adalah melihat kembali. Melihat kembali tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Apakah ada kekurangan ataukah ada kelebihan? Nah, ataukah indikator ketercapaiannya sudah tercapai? Misalnya saya ingin dalam pembelajaran ini hasil belajar siswa
sebanyak 80% siswa berhasil misalnya. Seperti itu, ini contoh ya, contoh. Nah, apakah itu semua tercapai atau enggak? Nah, kalau seandainya udah tercapai, artinya apa? Pak, maaf Nah, Pak, suara artinya putus. di siklus halo, halo Bu. Iya, halo. Bapak maaf Iya. Pak, suaranya Iya. putus-putus. Oh, sekarang putus lagi ya Bu. Iya. Sebentar, saya cek dulu. Khawatir jaringannya kurang bagus. Oh, ada yang merekam nggak ini? Ada, Pak. Hah? Halo? Ada, Oh Pak. ya. Saya yang rekam. Oke, Bapak merekam, suara saya ikut putus nggak Pak tadi? Belum saya puter kalau hasil rekamannya, Pak. Ini Oh lagi gitu. proses rekam. Iya. Kalau seandainya suaranya lancar kan nanti bisa di-sharing ke teman yang lain Pak. Supaya, oh khawatirnya kan ada yang teman yang lain mungkin jaringannya kurang bagus, terdengarnya putus-putus. Nah kalau dengarkan ulang kan lebih enak nanti. Oh iya, siap. Oke. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Sampai mana tadi ya? Nah, ini siklus. Begitu seterusnya, Bapak Ibu. Setelah hasil refleksi pada siklus 1 didapatkan, misalnya pembelajarannya masih kurang nih, masih kurang bagus, atau masih belum tercapai hasil belajarnya. Nah, perlu adanya perbaikan pembelajaran. Nah, perbaikan itu dilaksanakan di siklus 2. Menyusun lagi RPP, perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, refleksi, begitu terus. Jadi berputar sampai didapatkan hasil yang ditargetkan seperti apa. Nah, itu siklus penelitian tindakan. Nah, ini selanjutnya itu ini contoh ya, contoh PTK misalnya kondisi saat ini atau kondisi faktual. Pembelajaran monoton, belum ditemukan strategi pembelajaran yang tepat, metode yang digunakan konvensional, rendahnya kualitas proses atau hasil PBM, proses belajar mengajar. Setelah itu, lanjutnya adalah diskusi pemecahan masalah. Diskusi ini antara mahasiswa dengan tutor ataupun mahasiswa dengan teman sejawat. Nah, setelah didiskusikan, baru dilakukanlah suatu tindakan. Ya, tindakan itu bisa berupa penjelasan pembelajaran kooperatif, pelatihan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Ini contoh kalau pakai STAD, Bapak Ibu. Bisa aja pakai kooperatif tipe Jigsaw atau tipe yang lain. Ini contoh ya. Kemudian simulasi pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran. Nah, setelah ada tindakan, diterapkan, yaitu penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan terakhir itu hasil. Nah, guru mampu melaksanakan STAD, kemudian kualitas KBM akan meningkat. Nah, itu intinya seperti itu PTK. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, saya lanjutkan ke sini. Nah, ini sebenarnya daftar tugas. Nanti daftar tugasnya akan saya jelaskan lebih detail. Kalau ini kan intinya, khawatir bingung ini nanti akan saya jelaskan dengan detail di berikut. Untuk penjelasan PTK, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk PTK? Kalau tidak ada, akan saya jelaskan tentang, sebentar, deskripsi kegiatan dan tugas yang harus
Bapak Ibu lakukan selama mata kuliah PKP, ya. Bentar. Bapak Ibu sudah tampil semua di depan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kegiatan dan tugas PKP? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah. Nah, sekarang untuk pertemuan pertama. Nanti tiap pertemuan akan saya jelaskan. Seperti apa? Yang pertama dulu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu itu menganalisis video pembelajaran pada portal GPO. GPO itu bukan yang buat pijet loh Bu, Bapak Ibu. GPO itu Guru Pintar Online kepanjangannya. Punyanya lamannya UT. Guru Pintar Online. Kemudian menentukan judul PKP. Nah, untuk menentukan judul PKP ini nanti bisa belakangan. Setelah kita menemukan masalah yang ada di kelas. Kemudian tugasnya sekarang. Tugasnya ada 2 jenis, Bapak Ibu. Jangan salah. Ada praktek pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini nanti Bapak Ibu ada 2 tugas. Yang pertama tugas tutorial pertama. Kemudian ada tugas praktek pertama. Oke. Sekarang akan saya jelaskan tentang portal GPO. Guru Pintar Online. Bapak Ibu sudah pernah menggunakan GPO belum? Baru dengar sekarang, Pak. Baru dengar sekarang ya. Belum, Oke. Pak. Jadi dalam GPO itu Bapak Ibu harus registrasi dulu. Berikut akan saya tampilkan cara-caranya Bapak Ibu ya. Mungkin mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan biar gak bingung nanti. Bentar, saya siapkan dulu. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat di layar masing-masing GPO, yaitu gurupintar.ut.ac.id. Ini alamatnya ya, yang paling atas. Bisa terbaca, Bapak Ibu? Bisa, Pak. gurupintar.ut.ac.id. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang bisa, kalau seandainya ini online-nya pakai PC, mungkin bisa buka pakai HP. Atau yang kalau Bapak Ibu yang Teams-nya ini pakai HP, bisa buka webnya pakai komputer atau laptop. Terserah. Atau kalau pakai laptop yang bisa buka dua-duanya kan, sambil mendengarkan. Oke, saya lanjutkan sekarang Pak Ibu. Kalau sudah menemukan, Bapak Ibu harus aktif di forum diskusi. Karena apa? Nah, ini belum saya jelaskan tadi ya. Saya kembalikan lagi. Tadi tugas pertama itu, nah ini lihat Bapak Ibu. Tugas tutorial pertama itu Bapak Ibu adalah screenshot forum diskusi GPO yang ada nama mahasiswa. Maksudnya mahasiswa itu nama Bapak Ibu semua ya, nama masing-masing ya. Kalau tadi ada misalnya ada Pak Mulyadi, nah berarti di situ yang di screenshot itu ada nama Pak Mulyadi yang sedang mengomentari suatu video dalam portal GPO tersebut. Ya, itu tugas tutorial pertama. Oke, saya kembali lagi ke portal tadi. Oke, kalau baru sudah masuk di laman ini
Bapak Ibu pilih forum diskusi. Forum diskusi, kemudian pilih registrasi. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan pertama kali adalah registrasi dulu. Ya, registrasi dulu. Registrasi. Kalau sudah registrasi, nah nanti di registrasi seperti ini munculnya. Nama depan, nah nama depan ditulis siapa. Nama belakangnya jangan lupa, misalnya itu jenis kelamin laki-laki, NIM-nya, nah silakan ditulis kalau Bapak Ibu sebagai mahasiswa, NIM-nya ditulis di sini, emailnya, kemudian ada nomor telepon. Halo? Iya Pak, masih menyimak. Ya, Pak. Iya, Pak. Sudah semua belum? Masih loading Pak prosesnya. Oh, masih loading ya. Udah, Pak. Belum. Tunggu saya logout dulu. Oke, nama depan. Ya, sambil dicoba. NIM, email. Ingat username-nya ya Pak Ibu ya. Jangan sampai lupa nama username-nya apa. Username-nya jangan sampai lupa nanti. Itu adalah username yang digunakan untuk login nanti. Kemudian password-nya silakan enter password again. Kemudian nomor telepon. Username-nya itu pakai NIM atau nama aja, Pak? Boleh Ibu nama misalnya kalau saya kan bisa pakai nama Arsadian. Atau mau pakai nama yang lucu-lucu, kucing gendut misalnya boleh. Kalau username. Tapi kalau bisa saya pakai nama aja Bu, biar nanti misalnya Aris_Hadian. Jangan lupa tapi ya Pak Ibu ya. Atau kasih NIM misalnya 012345 misalnya. Oke. Oke, Pak. Ingat jangan lupa username sama passwordnya. Kalau sudah baru submit. Tunggu ya Pak, masih loading. Andri. Pak, untuk username boleh pakai kode tanda kurung atau strip gitu, Pak? Kayaknya nggak bisa deh Bu. Atau Ibu coba aja dulu deh. Kalau seandainya nanti nggak bisa, nanti langsung ada keterangannya kok Bu di situ. Coba dulu ya. Wah, ada yang jualan es ya? Saya, Pak. Ada yang lewat. Submit ya, Pak.
Iya, kalau udah submit. Sambil nunggu yang lain ya Pak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, kalau ada kesulitan. Saya sambil coba ya, Pak. Ya, silakan yang sudah diskusinya seperti apa. Nah, Sudah ada keterangan register, berarti sudah berhasil ya, Pak? iya, udah berhasil. Udah login belum, Bu? Oh, login ya. Hmm. Oh, dia langsung otomatis usernya langsung ini. Oh, udah langsung login ya? Ya, oke. Sudah, Pak. Sudah masuk. Sudah semua? Pak, kok saya itu sih Pak, mintanya nomor HP, nama, kota, begitu Pak. Nomor HP. Kayak ini nggak Bu tampilannya? Kayak yang di layar coba. Nama depan, nama belakang, jenis kelamin, email, username, password, confirm password, dan seterusnya. Terakhir itu minta nomor HP. Oh, saya malah pertama loh. Masukkan nomor handphone untuk daftar. Kok Habis gitu? nomor Masa gitu sih, Bu? Ibu, mungkin ya coba Ibu Bapak share screen tanya. deh, Bu. Ibu share screen coba. Saya pengen lihat. Mungkin kesalahannya takutnya ada yang sama dengan yang lain kan enak. Yang lain nanti bisa memperbaiki. Iya Pak, kalau sudah register langsung login ya Pak? Ya, Ya, Neng, langsung login, Neng. login Oh ya aja. udah bisa. Alhamdulillah. Bapak tanya, mohon maaf. Pak, halo. Ya, Aku nggak ngerti. halo. Mau tanya Pak, untuk forum diskusi ini digunakan setiap mata kuliah Bapak atau bagaimana? Maksudnya penggunaannya Bu, forum diskusi. Forum diskusi ini penggunaannya setiap pertemuan di hari Minggu seperti ini atau Enggak. bagaimana? Jadi gini Bu. Jadi ini pertemuan pertama misalnya, ini kan pertemuan pertama. Tugas tutorial pertama adalah menganalisis video, ya kan Bu tadi? Tugas tutorial pertama menganalisis video. Nah, yang ini nih. Yang ini nih. Tugas tutorial pertama itu adalah menganalisis video yang ada di forum diskusi. Ibu memberikan komentar nih di video tersebut, entah itu komentarnya misalnya, misalnya pembelajaran yang dilakukan Pak, entah itu videonya siapa ya nggak tahu, misalnya video Pak Budi misalnya cukup bagus, hal ini terlihat dan seterusnya, gitu kan? Nah, Bapak Ibu memberikan komentar di situ. Kemudian setelah berikan komentar, jangan lupa setelah disubmit komentarnya, difoto atau di screenshot. Nah, difoto dan di screenshot komentar yang ada nama Bapak Ibu itu, nah kemudian dikirim ke saya sebagai tugas tutorial pertama. Oke. Baik. Nanti kirimnya saya jelaskan berikutnya nanti. Pengirimannya nanti pakai Google Classroom ya, pakai Google Classroom. Nanti saya jelaskan nanti. Baik, Pak. Biar bertahap, biar gak bingung. Kita masih Baik. tugas tutorial pertama dulu, Bapak Ibu. Tahap. Baik, terima kasih, Pak. Udah registrasi ya, Bu. Nah, sebentar ya, Bapak Ibu ya. Silakan dilanjut dulu. Halo, Assalamualaikum, Bu. Gimana, Bu?
Dia jangan kare, jangan kare beda. Kalau bumbu gulai mungkin masih Teman-teman kok saya beda ya tampilannya ya. Langsung ke materi soal. Bagaimana sih itu? Saya udah di-download nih di HP. Yuk, coba mungkin Gampang dong. Ibu buka linknya bener nggak Bu? Bu Penny linknya bener nggak? bener. Itu guru pintar. Terus nanti masuk ke forum ke diskusi Bu. Guru pintar, terus masuk ke klik yang forum diskusi. Oh iya, coba ya. Terima kasih Kliknya ya, Bu. Ya, sama-sama Bu. Tapi ada yang beberapa orang diskusi itu ada yang ada videonya juga ada sih Bu. Ada yang enggak, ada yang ya Pak. Bu. Halo, Bapak Ibu, bagaimana? Sudah semua login? Saya sudah, Pak. Nah, udah. Oke. Yang sudah mungkin bisa dilihat seperti ini ya tampilannya ya. Iya, Nah, Pak. ini Bapak Ibu klik home, Bu, klik home. Nah, klik home. Kalau mau follow yang punya IG sama Pinterest ya apa nih link ini ya silahkan di LinkedIn itu di Pak. follow, di link di N apa sih namanya. Nah, kalau enggak yang tujuan kita itu di sini Bu, di diskusi guru PGSD. Saya pastikan ini guru PGSD semua ya, bukan PAUD, SMP atau SMA kan? Halo? Iya, Iya, Pak. betul. Nah, Ibu klik yang guru diskusi guru PGSD. Nah, di dalam forum ini, di dalam forum diskusi yang guru PGSD, di forum PGSD itu ada 5 subkategori lagi berdasarkan mata pelajaran. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang IPA, ada yang IPS, ada yang matematika, ada yang seni. Pilihlah salah satu, misalnya bahasa Indonesia. Kita klik di sini. Nah, di situ ada banyak pertanyaan-pertanyaan, ada 21 nih, ada 21 pertanyaan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, yang membuat pertanyaan di sini itu adalah tutor, yaitu saya harusnya. Tapi karena dalam hal ini belum punya akun sebagai admin, maka Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja dari forum diskusi yang ada di sini ya. Misalnya Bapak Ibu milih yang pertama nih, menyimpulkan isi cerita anak. Nah, klik aja di situ. Klik di situ, kemudian akan muncul seperti ini, Bapak Ibu, ada videonya nih. Nah, bisa di-play, silakan di-play. Oke, ini contoh saja, Bapak Ibu.
Sampai sini ada pertanyaan nggak sampai di sini? Belum ada ya? Kalau tidak ada, nah setelah Bapak Ibu menyaksikan video ini, silakan mengomentari. Di sini sebenarnya udah ada nih mahasiswa yang lain yang udah pernah mengomentari. Ya silakan kalau mau dibaca-baca lagi. Suara Bapak hilang, Kalau Pak. Ibu cara klik add comment. Halo Bu, Pak, kenapa Bu? ulangin Pak, tadi suara Bapak sempat hilang. Ulangin. Oh ya, oke. Ntar ya. Saya ulangi lagi sampai di sini. Suara saya sudah jelas, Bapak Ibu? Jelas, Pak. Sudah. Jelas. Pak. Oke. Sampai buka salah satu diskusi ya. Dalam hal ini bahasa Indonesia tadi ya. Judulnya apa tadi lupa nih? Ya, judulnya nih menyimpulkan isi cerita anak. Contohnya ini contoh. Ada videonya, silakan di-play videonya sampai selesai. Nah, setelah di-play sampai selesai, Bapak Ibu silakan menambahkan komentar dengan cara, nah di bawah itu ada itu add comment di sini. Add comment. Terlihat tulisan add comment-nya? Iya, Pak. Tinggal klik, silakan tulis komentar Bapak Ibu di sini, misalkan apa gitu ya. Nah, tapi ini contoh yang nggak baik ya Bapak Ibu ya. Saya ini emang ngetik sembarang ini, karena ngasih contoh aja. Nah, berilah komentar yang sesuai dengan atau yang berkaitan dengan video yang Bapak Ibu tonton di atas, kemudian tinggal submit. Udah gitu aja. Nah, kalau setelah di-submit, nanti akan muncul tuh misalnya siapa? Saya ambil nama contoh nih Arnita. Nah, ini nama mahasiswa nama Arnita. Nah, ini baru Bapak Ibu foto atau di screenshot. Silakan yang mana yang paling mudah. Screenshot boleh, di foto juga boleh. Kalau pakai HP mungkin enak, tinggal screenshot aja kan ada tombol screenshotnya biasanya kalau di handphone. Nah, setelah di screenshot atau di foto, lalu kirim foto itu ke saya. Untuk tugas tutorial pertama. Kirimnya ke WAG aja atau Japri, Pak? Jangan ke WAG, Bu. Jangan Japri juga. Kalau Japri nanti akan tertumpuk sama WA yang lain, khawatirnya malah gak kebaca. Nah, saya menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu. Oh ya. Nah, ini sebentar, ini dulu nih. Sampai sini, sampai add comment ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, baru akan saya lanjutkan. Izin bertanya, Bapak. Izin bertanya, Oke, Bapak. silakan, Pak. Untuk materi yang tadi itu kan contohnya bahasa Indonesia. Nanti ke depannya untuk tugasnya, apakah kita milih sendiri apa nanti dari Bapak ditentukan? Untuk sementara ini saya berikan kebebasan dulu, Pak Ibu. Mau milih materi yang mana, mau yang mana. Nah, nanti soalnya dari UT sendiri belum ada juknis yang apa namanya harus atau kita sepakati aja, Pak Ibu, biar sama-sama. Kita sepakati. Boleh, Pak. Takutnya gini, mohon izin Bapak. Takutnya gini, kalau dengan tema yang sama, itu kan nanti jawaban kita terbaca tuh dari teman-teman. Takutnya nanti ada kesamaan jawaban atau gimana gitu, Pak. Oke, Gimana, Pak, benar sekali, Pak. Kalau gitu silakan Bapak Ibu bagi sendiri ya. Misalnya bahasa Indonesia nomor absen 1 sampai 5. IPA nomor absen 6 sampai 10 dan seterusnya. Atau Bapak Ibu bagi sendiri aja. Random aja ya, Pak. Acak aja ya, Pak. Iya, silakan random aja biar mudah. Sesuai kita. Khawatirnya nanti kalau ada di satu forum diskusi itu memang khawatirnya, loh, ini sudah ada komen dari teman saya yang sebelumnya kan gitu. Kalau komen teman yang beda kelas kan ya mungkin masih gak apa-apa. Kalau yang sama kan mungkin khawatirnya loh ini dikira anu gitu kan. Ya, diskusi minimal. Ya. Minimal 2 forum diskusi yang Bapak Ibu komentari dan
artinya ada 2 screenshot atau 2 foto nanti yang dikumpulkan. Oke? Ada lagi mungkin, Bapak Ibu, pertanyaan? Jadi ada 2 foto ya, Pak? Iya, Di- ada 2 di- foto di atau 2 materi yang screenshot. berbeda. Iya, di materi berbeda. Atau Bapak Ibu boleh di materi yang sama. Nah, kalau materi yang sama, Ibu bisa mengomentari dari komentar orang lain. Contoh misalnya, contoh. Contoh ini, tampil nggak Bapak Ibu di depan? Misalnya ada Bu siapa nih, Ruri Aisyah Turida, dia mengomentari seperti ini. Misalkan Ibu tidak setuju nih tentang komentar si siapa tadi namanya, Bu Ruri ini. Nah, Ibu komentar lagi. Menurut saya komentar Ibu Ruri kurang cocok dan seterusnya. Ya, bisa aja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Oke? Oke, Ada Pak, lagi yang jadi mau 2 tanyakan? materi ya, Pak. Oke. Iya, minimal 2 ruang diskusi. Oke. Minimal 2 komentar. Ruang diskusinya bisa 1 atau ruang diskusinya bisa beda-beda, terserah. Iya, Yang paling bisa mudah beda sih mata beda-beda pelajaran. sebenarnya. Yang paling mudah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan? Sebelum saya lanjutkan? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan bagaimana cara pengumpulannya. Kalau pengumpulannya saya menggunakan Google Classroom, Bapak Ibu. Google Classroom. Google Classroom. Di sini nah, ini pertama harus buka Classroom google.com. Yang sudah pernah pakai bisa cepat. Nah, Bapak Ibu buka aja Classroom Google. Mungkin tampilan tiap orang beda-beda kalau yang sudah pernah pakai. Kalau belum pernah pakai Google Classroom biasanya ini kosong. Nah, ini kalau tampilan yang saya pakai seperti ini ya. Atau kalau menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa install di Play Store Google Classroom-nya. Install di Play Store. Kalau sudah dibuka file classroom.google.com-nya, di sini ada menu tambah nih. Tambah. Pilih join class. Masukkan kodenya. Nah, kodenya itu ini kodenya. Saya kirim ke grup, Bapak Ibu. Saya kirim ke grup. Kelas B2 ya, Pak? B1 apa B? Kenapa, Bu? Nih. Nah, masukkan kodenya di sini, Bapak Ibu. Baru join, ya, baru join. Nah, kalau join nanti akan muncul seperti ini, PKP 2020-2 kelas B1. Nah, di sini sudah ada tugas yang sudah saya posting, assignment, ada tugas tutorial pertama yang screenshot, ada yang tugas praktek pertama. Nah, ya, tugas apa di situ. Kemudian fotonya, nah foto, add, kemudian file, kemudian pilih fotonya di mana. Misalnya fotonya ini. Misalnya ini contoh aja, contoh. Kalau udah di-upload fotonya, baru klik turn in atau kumpulkan. Udah selesai gitu aja Pak Ibu. Jadi tugas tutorial pertama udah selesai. Ada pertanyaan? Kalau seandainya filenya lebih dari 1,
Kalau Bapak Ibu fotonya tidak dijadikan satu file, tinggal tambah lagi di sini add file. Nah, misalnya yang lain. Misalnya ini contoh, nah, ini berarti ada 2 foto, misalnya nih ya contoh ya, baru turn in. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak, maaf, kira-kira? mohon izin Bapak, yang tahapan penguploadan jawaban minta tolong diulang bisa Pak? Tadi kurang Bisa. ini kecepatan Pak. Oh, kecepatan ya Pak. Iya, Pertama, minta tolong diulang, makasih Pak. classroom. Oke Pak. Sebentar ya Pak ya. Saya ulang dari awal ya. Kelas B1. Saya hapus dulu. Halo. Nah, Bapak Ibu, buka browsernya, bisa Chrome atau Mozilla atau Internet Explorer. Alamatnya itu adalah classroom.google.com. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Untuk alamat webnya? Kalau tidak menggunakan browser, Bapak Ibu bisa install aplikasinya di Play Store. Nama aplikasinya Classroom di Play Store. Coba saya cek. Nah, gambarnya kayak gini Pak Ibu ya. Gambarnya kayak gini nanti yang kalau lewat handphone. Kalau handphone seperti ini. Google Classroom. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu join. Kan tampilannya seperti ini nanti. Mungkin yang lain masih kosong. Kalau saya kebetulan sudah ada kelas yang sudah saya ikuti seperti ini. Nah, kalau yang belum ada mungkin masih kosong. Tinggal Bapak Ibu join. Joinnya tinggal klik tanda plus di kanan atas. Pilih join class. Pilih join class. Kemudian kode kelasnya masukkan di sini. SVKNGYU. Atau bisa Bapak Ibu lihat di WA group. Sudah saya kirim kode kelasnya. Setelah itu pilih join. Nah, seperti ini kira-kira. Nanti kalau udah masuk seperti itu. Sampai ini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Nah, kalau sudah masuk di sini akan muncul tugas tutorial pertama, tugas praktek pertama dan seterusnya. Tinggal pilih Bapak Ibu mau mengumpulkan tugas yang mana nih? Oh, tadi kan yang screenshot tugas tutorial pertama. Nah, pilih di sini. Pilih, Ibu klik. Kemudian, ini saya hapus dulu nih. Nah, akan masuk di sini. Kalau mau menambahkan komentar silakan. Ini komentar secara umum nanti. Kalau ini komentar privat. Bapak Ibu pilih add or create di sini. Kalau yang pakai versi bahasa Indonesia mungkin yang settingan regionnya Indonesia mungkin apa di sini ya?
tambahkan kali ya. Tambahkan. Nah, Iya, tambah. tambah file ya. Nah, tambahkan. Kemudian pilih file. Pilih file. Nah, tinggal cari fotonya di mana tadi fotonya. Misalnya fotonya itu di ada foto saya. Nah, kalau sudah dipilih, insert atau apa? Kalau mungkin versi bahasa Indonesia apa ya? Sisipkan kali ya, sisipkan. Iya, Nah, Pak. sisipkan. Tambahkan lampiran. Oh, sorry itu file orang lain tadi yang di-sharing. Tunggu. Ya, mungkin nah, inilah saya kirim. Insert, tersisipkan. Kalau Bapak Ibu yang ada 2 foto, berarti tambahkan lagi gitu ya. Tambahkan lagi filenya di mana. Oh, ini harus di Google Drive ya? Bisa ke file manager kok, Pak. Oh, ada ya? Ya, kalau mau pakai itu silakan. Nah, kalau disisipkan, udah selesai, baru di turn in. Udah selesai pengumpulannya. Itu contohnya seperti itu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Pak, mohon izin. Hmm. Kalau misalkan tidak bisa mengumpulkan lewat file, bisa lewat yang lainnya, misalkan kayak dokumen gitu, bisa nggak, Pak? Dokumen gimana maksudnya, Ibu? Contohnya Itu kayak kan, apa contoh? misalkan kita di file itu cari data yang kita mau kirim, itu tidak ada. Itu bagaimana? Oh, Ibu, itu ini harus simpan di Yep. Itu ya di. Berarti datanya dimasukin ke drive dulu atau bagaimana itu ya, Pak ya? Soalnya Boleh, kemarin Bu. Jadi kemarin banyak kalau kendala. pingin gampang sebenarnya tinggal masukkan ke drive dulu sih. Kalau udah Iya, Pak, masukkan ke drive itu kan gampang, uploadnya biasanya gampang biasanya kalau udah mungkin di upload ini kali ya. Iya. Nah, di upload sini Bu, bisa Bu. Jadi Ibu nanti pilih upload. Kalau di situ, kalau yang pakai bahasa Indonesia istilahnya apa ya? Unggah kali ya, unggah ya. Unduh, Unggah. Pak, unduh. Oh, unduh. Unduh. Upload kok unduh sih? Kalau Nah, bahasa ya udah Indonesia. pokoknya itulah contohnya ya. Contohnya itulah ya. Nanti daripada bingung kan. Iya. Iya. Ada bingung, nah upload, di browse, pilih filenya. Ini sambil contoh nggak tahu nih foto apa. Open. Nah, ini kebetulan juga format. Oh, ini bisa Bu gitu. Oh, seperti itu. Iya. Kalau itu filenya nggak ada di drive, tapi filenya di komputer atau di laptop. Iya, betul, Pak. Oh, ada di HP. Di HP itu kan biasanya belum tentu kesimpan di drive juga kan? Di Iya, SD card-nya. Nah, baru pakai itu caranya. seperti itu ya, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Oke, kemudian klik turn in ya, kumpulkan. Oke, Pak. Serahkan. Bahasa Indonesia serahkan. Ya, ini contoh aja. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Untuk tugas tutorial pertama? Mohon izin Bapak bertanya. Artinya Ya, Pak? yang kita upload hasil screenshotnya aja kan Pak ya? Nggak ada file yang ketikan yang jawaban itu nggak ada? Nggak. Screenshotnya aja Pak ya? Kayaknya Bapak suara. Ya. Maaf Pak, putus-putus Pak tadi. Putus Pak suaranya Pak. Oh ya,
yang jelas yang ada nama Bapak atau Ibu komentar. Contohnya nih, ini misalnya ada yang namanya Cori Prasetyanah. Ya ini aja yang di screenshot. Kalau mau screenshot itu yang satu halaman maksud saya, Bapak Ibu ya. Jadi satu halaman ini yang di screenshot. Yang ada nama kitanya aja ya Pak ya? Pokoknya ada muncul nama Bapak Ibu. Ya, Biar nama-nama. itu terlihat aktif gitu ya. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Karena tadi dua file minimal, dua komentar ya, berarti ada dua, paling nggak ada dua foto. Atau kalau Bapak Ibu mau diubah ke PDF dulu, silahkan biar jadi satu file, kemudian diupload boleh, silahkan yang gampang aja Bapak Ibu yang mana, gitu aja. Sudah? Terus Ada setiap kali pertanyaan kira-kira? pertemuannya Pak ya? Kenapa Bu? Screenshotnya setiap kali pertemuan harus ada 2 Pak. Enggak Bu, yang forum diskusi ini enggak tiap pertemuan kayaknya deh. Nanti pertemuan keberapa itu enggak ada, tapi tugasnya diganti yang lain. Oh gitu ya Pak, makasih Pak. Ini untuk tugas tutorial pertama baru screenshot. Tugas tutorial kedua kayaknya masih sama. Nanti akan saya kirim daftar tugas yang Bapak Ibu perlu kumpulkan. Ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, ke-8. Nah, dari 8 pertemuan itu tidak semuanya pakai screenshot, Pak Ibu. Tugasnya beda-beda. Kebetulan screenshot itu hanya pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nanti pertemuan berikutnya akan saya jelaskan pada waktunya aja, biar nggak bingung. Biar nggak numpuk pikirannya. Kan tugasnya nggak hanya ini, Pak Ibu semua. Tugasnya banyak kan? Betul Pak. Iya, betul. Iya, ada yang masak. Belum lagi yang ngajar di sekolah kan masih... Betul. Bapak suaranya hilang. Ya, tugas sekolah. Hilang, Pak. Iya, halo. Bapak Ibu kan Suara tugasnya kan ya. Halo. Iya, Pak. Halo. Ya. Enggak, Pak Ibu kan tugasnya kan banyak, enggak hanya ini. Nah, ada daring juga kan, sekolah kan, dan seterusnya. Ya, oke. Sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Nah, sekarang ini ada masalah, Pak Ibu. Bukan masalah sih sebenarnya. Ada hal yang perlu saya sampaikan di forum diskusi. Kadangkala di forum diskusi itu loh, kok ganti lagi? Suara Loh, udah pindah ya alamatnya ya? Kok cepat sih? Bapak yang cepatin, Pak. Oh, enggak, maksud saya ini kan saya udah login. Maksudnya alamat webnya Pak ya, yang berubah Pak ya? Iya, alamat web. Oh, udah nih. Forum, ya alamat webnya kayaknya baru diubah deh sama UT ini. Ya, tapi tampilannya sih sama. Nah, di sini Pak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah masuk diskusi guru PGSD, kadangkala itu ada yang salah satu diskusinya itu misalnya sambil matematika nih contoh nih. Matematika. Membangun suasana aktif, interaktif, dan menyenangkan. Judulnya ini ya. Membangun suasana aktif, interaktif, dan menyenangkan. Coba. Nah, di situ nggak ada videonya, Pak Ibu. Coba lihat. Tapi di sini ditulis pada program ini. Mana tadi ya? Jadi gini. Jadi nanti ada satu forum diskusi, itu tidak ada videonya, tapi di situ ada kata-kata setelah Bapak Ibu melihat video tersebut, makanya di IPA deh, di IPA. Coba saya cek dulu yang di IPA. IPA. Nah, ini contoh nih, penggunaan metode field atau karya wisata dalam menumbuhkan dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu klik di situ,
Di sini ada kata-kata berdasarkan video tersebut. Nah, ada kata-kata kayak gitu ya. Padahal kan videonya nggak ada. Nah, itu videonya sebenarnya ada. Letaknya bukan di sini. Letaknya itu di micro teaching. Nah, caranya itu Bapak Ibu buka di halaman awal, pokoknya paling awal di guru yang sebelum registrasi tadi loh Bapak Ibu, di halaman paling awal nih yang kayak ini GPO. Nah, di sini ada laboratorium pendidikan, pilih micro teaching ya. Pilih micro teaching. Saya ulangi lagi. Ada lab pendidikan, pilih micro teaching online. Nah, setelah Bapak Ibu pilih ini, nanti akan muncul halaman baru. Pilihlah seri pembelajaran SD. Seri pembelajaran SD. Pilih ini. Nah, tadi apa? IPA kan? Tadi ini apa? IPA ya? IPA atau karya wisata tadi itu IPA. Nah, ini di sini ada nih videonya. Oke. Nggak tahu mungkin yang bikin ruang diskusi mungkin belum sempat memasukkan video. Nah, videonya di sini Bapak Ibu, tinggal dilihat saja. Rekan guru, selamat berjumpa kembali. Pada program kali ini, kita akan mengulas mengenai pemanfaatan metode field trip atau karya wisata dalam menumbuhkan pemahaman siswa tentang tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Nah, rekan guru, mari kita ikuti tayangannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tempat menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan memasak makanannya di daun melalui proses yang disebut dengan proses. Oke, itu contoh sebentar aja Bu ya videonya ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan. Sudah jelas? Sudah jelas semua ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk tugas tutorial pertama berarti udah beres. Bagaimana Bapak Ibu melihat forum diskusi, kemudian memberikan komentar, kemudian memfoto atau men-screenshot dari komentar lewat Google Classroom. Untuk tugas tutorial pertama sudah beres. Nah, sekarang tugas praktek pertama. Nah, ini tugas praktek pertama. Tugas praktek pertama, yaitu mengidentifikasi masalah dalam video GPO dan menyusun rancangan siklus sesuai panduan. Nah, akan saya jelaskan dulu. Hampir sama kayak tugas tutorial pertama, cuman bedanya di sini, Bapak Ibu pilih saja video pembelajaran yang ada guru ngajar, yang di micro teaching tadi ya, yang di micro teaching kan ada banyak tuh pilihannya tuh. Ada banyak pilihannya yang di, nah, sebentar, saya tunjukkan lagi. Nah, di sini ada seri pengembangan matematika SD, ada IPA, IPS, seni, dan bahasa Indonesia. Ambillah contoh misalnya Bapak Ibu satu video, ini sebenarnya ada video-videonya nih. Ambillah video yang di sini, membangun suasana aktif. Ini contoh saja, contoh.
Nah, tinggal play videonya. Nah, nggak perlu saya play, ini hanya contoh aja. Nanti Bapak Ibu tinggal coba sendiri. Saya balik lagi ke deskripsi tugas. Nah, jadi Bapak Ibu lihat video dalam GPO tadi, terutama yang di bagian micro teaching. Kemudian susunlah atau rancanglah siklus. Halo? Pak, suaranya hilang, Pak. Iya, ini Iya, Pak. keputus barusan, Bu. Iya, sorry, Bu. Keputus. Saya ulangi lagi ya. Ulang lagi. Ya, saya ulangi Iya, lagi. Santai aja, Bu. Sabar-sabar ya, Bu. Memang kelemahannya kalau web itu jaringan. Kalau jaringan internetnya lambat, ya mungkin saya rasa agak putus-putus memang. Oke, saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu. Saya ulangi. Nah, tugas praktek pertama itu adalah Bapak Ibu melihat video dalam GPO. Yang tadi itu GPO yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Atau, nah ini ada ataunya, boleh Bapak Ibu melihat video pembelajaran yang ada di YouTube. Nggak harus di GPO. Boleh juga yang ada di YouTube. Jadi kalau di YouTube kan sudah ada tuh biasanya pembelajaran yang ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, penutup, dan seterusnya. Boleh yang di situ. Kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi masalah, menganalisis, atau istilahnya yang Bapak Ibu biar mudah itu adalah mengomentari bagaimana pembelajaran itu selama proses pembelajaran itu yang terjadi, ya. Misalnya pembelajaran ini terdapat kekurangan, yaitu di bagian apa, atau kelebihannya di mana, dan seterusnya, ya. Diketik di dalam Microsoft Office Word, diketik. Dan jangan lupa videonya itu juga harus linknya itu harus ditampilkan juga. Ini video yang mana nih, biar jelas. Jangan-jangan Bapak Ibu mengidentifikasi masalah video yang apa, kemudian yang video YouTube pada link apa www YouTube apa kan ada itu biasanya contohnya. Nah, di situ nanti di bawahnya dijelaskan masalah apa sih yang ada di dalam video tersebut dan seterusnya. Nggak usah banyak-banyak, ya paling 1 halaman atau setengah halaman boleh, silakan. Nah, setelah itu selanjutnya, setelah Bapak Ibu mengidentifikasi masalah dalam video yang sudah dilihat, Bapak Ibu membuat rancangan perbaikan pembelajaran. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu membuat RPP sesuai dengan video yang sudah dilihat tadi. RPP, ya, buat RPP-nya. Jadi RPP ini diutamakan hanya memuat model atau metode pembelajarannya seperti apa, kemudian yang kedua kegiatan pembelajarannya seperti apa. Jadi kegiatan pembelajaran itu kegiatan awal, inti, dan akhir. Minimal memuat itu. Nggak usah pakai identitas, nggak apa-apa. Kalau identitas kan biasanya sekolahnya mana, ya kan? Kalau ada yang seperti itu nggak usah, nggak apa-apa. Jadi mulai dari KI, KD, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, udah itu aja cukup. Nggak usah tanda tangan nggak usah. Itu tugas praktek pertama. Diketik di dalam Microsoft Word. Nah, pengumpulannya lewat Google Classroom sesuai dengan jenis assignment-nya. Tadi kan assignment ini nah, nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Nah, oh ini udah banyak yang gabung.
Nanti Bapak Ibu tinggal pilih. Tadi kan tugas praktek 1. Nah, berarti pilihnya yang ini. Tugas praktek 1. Sama kayak tadi prosesnya. Tinggal create. Kemudian kalau udah selesai di mark as done. Udah itu aja. Selesai. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Izin Pak mau bertanya. Ya, silakan Bu. Suaranya kecil Bu, mungkin agak lebih didekatkan ininya, mic-nya atau apa? Sudah jelas belum Pak? Oke, sudah Bu, silakan. Ini kan berarti untuk tugas praktek 2. Tadi kita Tugas pertama praktek lihat video. pertama. Oh iya, tugas praktek pertama. Tadi poin yang kedua ya Pak. Iya, benar. Kita jadi lihat videonya boleh berdasarkan YouTube atau boleh dari yang GPO, yang micro teaching. Iya, benar. Nah, boleh. kemudian kita identifikasi, tulis di Microsoft Word masalah atau kekurangan yang ada dari video yang kita saksikan itu gitu ya Pak. Boleh. Nggak harus masalah, kelebihan juga boleh Bu. Misalnya kekurangan dan kelebihan, silakan. Ya. Terus? Baru setelah itu bawahnya lanjut langsung RPP-nya gitu Pak, dalam satu file itu. Dalam satu file, betul. Bapak Ibu kan sudah punya bank RPP kan sebenarnya kan ya. Kalau guru kan biasanya pasti punya tuh kumpulan RPP kan. Tinggal sesuaikan aja, misalnya videonya tentang matematika, tentang pembelajaran pecahan. Nah, Bapak Ibu punya nggak RPP tentang pecahan? Ya udah itu aja nanti diperbaiki, disesuaikan dengan perbaikan pada pembelajaran pada video itu aja yang gampang ya. Oke Pak, makasih ya Pak. Oke Bu. Bapak Ibu silakan izin bertanya mungkin Pak. Pak Mulyadi ya. Oke, silakan Pak. Begini Pak, di video yang di forum diskusi itu kayaknya nggak ada misalnya bahasa Indonesia untuk khusus kelas 4 atau kelas yang sesuai kita di tempat kerja masing-masing itu kan nggak ada seperti itu kayaknya Pak. Nanti kita mungkin kesulitannya misalnya saya di kelas 5 nih, ternyata videonya itu kok di kelas tinggi, yang di kelas 6 kita mungkin kesulitannya nanti di penjabaran RPP-nya mungkin. Apa nanti ada video yang dikhususkan untuk kelas yang masing-masing kita ngajar di tempat masing-masing itu bagaimana enaknya Pak ya? Itu untuk sekarang Bapak Ibu boleh ambil kelas yang mana aja. Misalnya Bapak mau ambil kelas 1 boleh, kelas 2 boleh, kelas 3 boleh dan seterusnya. Bapak mau kelas tinggi, kelas 6 juga boleh. Nah, nanti tugas berikutnya, tugas yang lain lagi, tugas praktek yang lain, itu Bapak Ibu membuat video pembelajaran sesuai dengan kelas masing-masing. Tapi itu nanti pertemuan ketiga pemberian tugasnya Pak. Ya. Jadi gitu, untuk iya. yang sekarang untuk tugas praktek pertama ini, tugas praktek pertama yang poin 2 tadi, Bapak Ibu tidak harus di kelas yang sesuai tempat pengajar dulu, bisa aja di kelas 5. Bapak ngajar kelas 4 nih. Nah, Bapak bisa melihat video pembelajaran yang kelas 5, bisa melihat video pembelajaran yang kelas 6 dan seterusnya. Jadi paling tidak sebenarnya tugas ini itu membiasakan Bapak Ibu untuk melakukan refleksi sebenarnya. Nah, nanti kalau sudah di kelas, kalau tugas praktek yang berikutnya nanti, baru di kelas sendiri. Misalnya Bapak ngajar kelas 4, nanti Bapak akan diminta untuk membuat video, membuat video pembelajaran di kelas 4. Tapi itu nanti Pak ya, bukan sekarang nanti. Jadi yang sekarang itu Bapak Ibu bisa melihat video yang di GP di kelas sembarang, tidak harus di kelas ngajar sekarang, seperti itu, ya. Jadi jelas Pak Mul? Baik Pak, terima kasih Pak, sementara cukup. Oke. Yang lain ada pertanyaan kira-kira? Yang lain? Pak, izin ya tanya, Bu, Pak. Bu Iya. Neng Siti ya? Iya, Bu Neng Siti, Pak. Oke, silakan Bu. Iya Pak, mau tanya, itu berarti mau konfirmasi sih Pak. Jadi nanti untuk video pembelajarannya itu yang di micro teaching ya Pak ya? Yang di laboratorium pendidikan, terus kita cari di sana, terus
isi dalam RPP itu ada KI 3, KI 4, ada metode, ada kegiatan. Ya. Jadi di Itu aja RPP yang itu isinya. nanti di RPP itu tidak terikat Bapak Ibu mau pakai RPP yang mana. Kan sekarang ada juga model yang RPP yang 1 halaman ya, 1 lembar. Udah pernah tahu belum? Oh iya Pak. Iya, Iya. udah. Iya Pak, iya Pak. Nah, ada yang 1 lembar ya, Inspiratif. boleh mau pakai model seperti itu silahkan. Mau pakai Hmm. model yang lama juga boleh. Yang penting nanti RPP yang Bapak Ibu buat itu sesuai dengan video yang dianalisis, ya. Sesuai dengan video yang dianalisis. Jangan sampai video yang dianalisis itu matematika, RPP-nya buatnya yang IPA, kan nggak nyambung. Oh, oke Pak. Oke. Iya. Kemudian lagi Pak, mungkin? satu lagi Pak. Iya Pak, satu Silakan, Bu. lagi itu diketiknya dalam Word bentuknya itu A4 atau F4 atau apa Pak? Ketentuan Dalam A4 ketikan. aja, dalam A4. Sebenarnya sih terserah Bu, mau A4, mau legal boleh, kan nggak saya print juga kan, itu nanti tinggal saya baca aja sebenarnya. Terserah Bapak Ibu mau pakai model jenis kertasnya apa, yang penting jelas terbaca. Oke Praktekan Pak, sih mesti makasih jelas Pak. terbaca ya. Jangan Iya. ditulis Bu ya, diketik saja. Oke? Oke Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Pak, maaf Ada mau nanya lagi? lagi. Iya, nggak apa-apa Bu, Pak. silakan. Nanti yang diupload di Google Class untuk yang identifikasi itu bentuknya Word atau PDF aja, Pak? Ya. Word aja Bu, Word aja. Halo Pak. Oh, oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mohon izin Pak. Ya, silakan Bu. Untuk pengumpulan tugasnya, kira-kira kita diberi waktu berapa hari ya Pak? Kalau kayak mata kuliah tadi sebelum Bapak kan kita diberi waktu kurang lebih 5 hari. Ini kira-kira Bapak kita diberi kesempatan berapa hari ke depan Pak? Mohon izin. Terima kasih Pak. Saya pikir sama sih Bu. 5 hari, yang penting nanti sebelum hari tutorial yang kedua, pertemuan kedua itu udah harus dikumpulkan. Ya paling enggak hari Baik. Jumat atau Sabtu udah selesai dikumpulkan. Karena ini mudah, kayaknya paling hari ini dikerjakan udah selesai kayaknya nih Bapak Ibu. Supaya nanti seminggu ini nggak ada beban lagi. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Oke Bu, sama-sama. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ditanyakan? Maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Terus terang kita memang agak ini ya, belum ada bayangan seperti apa nanti bentuk jawabannya. Kalau bisa Pak, saran Bapak ngasih contoh ya, kayak RPP tadi, contoh video, terus RPP-nya seperti ini, yang benar gitu maksudnya Pak. Itu sebagai acuan kami gitu aja nanti, sekedar usul Pak. Oh iya, sebenarnya ya kalau mau tanya contoh saya juga belum. Tugas tutorial apa tugas praktek? Tugas praktek yang jelas ya. Kalau tugas tutorial kan tinggal screenshot nih. Tugas praktek maksudnya kan? Iya, yang bikin RPP tadi sekali itu Pak, untuk dari pengamatan video tadi. Gini Pak, kalau bikin RPP mah gampang Pak. Bukan, maksudnya kan gini, isinya nanti ada ini gitu Mas. Apa seperti itu? Bagaimana di RPP-nya nanti Pak? Oh iya, gini aja yang paling gampang ya Pak, Bu. Saya tampilkan dulu salah satu contoh video saja dulu. Video yang pendek aja. Bentar.
Ini salah satu contoh dalam video dalam GPO ya, Pak. Sahabat guru, dalam menghadapi siswa sehari-hari, mungkin Anda pernah mengalami kesulitan dalam menarik perhatian siswa, memelihara untuk rekan kami tayangkan berikut ini mungkin dapat membantu Anda dalam mengatasi permasalahan yang Anda hadapi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Anak, kita mulai dengan belajar berhitung. Buka buku cetakannya. Bisa diam? Sahabat guru, kelas 1 SD adalah kelas transisi atau peralihan. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu mempertimbangkan aspek psikologis serta minat anak yang berkembang. Keinginan atau kebutuhan mereka perlu diakomodasi secara baik. Sehingga guru pun perlu terampil dalam menarik perhatian mereka dengan ekspresi atau mimik yang ceria dan bersahabat, mau mendengarkan pendapat serta curahan anak serta berpenampilan diri yang rapi. Selamat pagi anak-anak. Kelompok 1 kali. Kelompok 2 kali. Ya, siap. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kayaknya loading nih ya videonya. Iya, Pak. Siap. Bayang Iya. dari rumah ke Iya. sekolah naik mobil. Nabil, Bapak mau tanya. Ban mobilnya ada berapa? Pinter. Siapa yang sekolahnya berangkat pakai motor? Ini berapa ban motor? Pinter. Anak-anak, Bapak sekarang punya buah. Buah apa namanya? Dea, jeruk ini ada berapa, Dea? 5. Kalau dimakan oleh temennya tinggal berapa, Dea? Hitung. Berapa? 1, 2, 3. Pinter. Mengajak anak untuk berhitung dengan mengeksplorasi benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Beri penguatan ketika mereka memberi respon terhadap apa yang kita contohkan. Siswa diminta menemukan benda lainnya dan menceritakan secara singkat benda yang ditemukannya itu. Ya kan? Bisa ngejawab buah jeruk dimakan temennya. Sisa tinggal berapa? 1, 2, 3. Alhamdulillah, kamu berarti bisa ngejawab dan pinter. Nah, matematika tentang membilang tentang bilangan apa tadi? Bilangan bulat kayaknya. Coba saya cek dulu. Penjumlahan pengurangan, Pak. Penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Nah, di situ kan Bapak Ibu bisa menganalisis
kelebihannya apa, kekurangannya apa. Mungkin di awal pembelajaran yang contoh yang pertama tadi, yang sebelum presenternya atau sebelum ditampilkan video yang kurang menarik tadi, yang guru yang pakai sandal pakai sandal ya. Kemudian siswanya rame sendiri, gurunya kurang menguasai kelas. Nah, itu kan sebagai kelemahan. Nah, kemudian di pembelajaran berikutnya gurunya kan udah mulai lebih baik tuh Pak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu tinggal menuliskan analisis masalahnya, bikinannya berpoin-poin aja Pak Ibu. Masalahnya apa? Misalnya misalnya di awal pembelajaran guru tidak memperhatikan di awal video ya, bukan pembelajaran ya. Di awal video tampak bahwa guru kurang menguasai kelas. Itu sebagai kekurangannya kan. Dan seterusnya. Nanti kelebihannya apa? Di bawahnya kelebihannya. Guru menggunakan media konkret dalam proses pembelajaran. Dan seterusnya. Ya, di sini Bapak Ibu memang diharapkan untuk pinter-pinternya merangkai kata Pak Ibu. Jadi kayak pujangga aja. Jadi harus pintar-pintar merangkai kata. Bagaimana sih cara menuliskan secara ilmiah kelebihan dan kekurangan dari suatu video pembelajaran. Itu aja Pak, nggak usah banyak-banyak Pak. 1 halaman atau setengah halaman cukup untuk tugas praktek pertama. Kemudian RPP-nya nih materinya kan udah tahu tuh. Halo, udah jelas belum Bapak Ibu? Ya. Sudah Pak. Nah, untuk RPP sekarang, untuk RPP. Nah, di video itu udah jelas terlihat materinya adalah materi penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama materi udah jelas. Kemudian metodenya juga udah bagus kan? Metodenya itu menggunakan medianya menggunakan media benda konkret tadi berupa jeruk ya, atau menghitung ban mobil dan seterusnya. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal membuat RPP atau mencari RPP yang disesuaikan dengan proses pembelajaran yang ada di video tersebut. Nah, RPP ini, kalau video tadi udah bagus ya, RPP-nya disesuaikan. Kalau seandainya pembelajarannya kurang, maka Bapak Ibu tinggal membuat RPP yang ideal seperti apa untuk pembelajaran seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil aja RPP dengan materi yang sesuai, kemudian sesuaikan dengan isi video, itu aja sebenarnya. Kalau seandainya tematik, nah ini ada pertanyaan sekarang. Kan RPP yang saya punya tematik, sedangkan video itu matematika. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan RPP-nya dengan menyesuaikan RPP untuk mata pelajaran matematika. Itu aja Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan kira-kira? Mohon maaf Bapak. Jadi Bu Nirmala. Iya, halo. Halo. Oke, silakan Bu. Iya, Ya, Bapak. halo. Iya, jadi di RPP-nya itu kalau dalam videonya tentang mata pelajaran matematika, jadi RPP-nya matematika juga gitu ya, Pak? Iya, Jadi pilih benar. Yang sesuai. ya yang sesuai dengan video kan? Iya, benar Bu. Ya, jadi pertama itu kan diketik Word. Jadi yang pertama itu deskripsi dari hasil pengamatan dalam video tersebut. Nah, terus di bawahnya itu langsung RPP-nya ya Pak ya, boleh. RPP-nya, benar. Boleh kan pakai RPP inspiratif yang 1 lembar itu ataupun yang RPP yang lainnya ya Pak ya? Boleh Bu. Jadi untuk bentuknya diserahkan ke masing-masing mahasiswa mana yang paling menguasai. Ya. Kalau mau pakai RPP yang 1 lembar boleh silakan. Kalau mau RPP jenis yang model sebelumnya
yang beberapa lembar ya silakan. Oke. Yang nggak boleh itu yang nggak ngumpulkan, Bu. Iya, baik, Pak. Heeh. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, Bu, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pak. Ya, Bu Penny silakan. Jadi kan kita udah buat RPP nih Pak di Word. Terus kita langsung upload di Gizi ya? Langsung ya? Iya, benar, Bu. Di assignment yang tugas tutorial di Gizinya, tapi di tugas tutorial 1, Bu ya. Tugas praktek 1. Jangan di tempat yang lain. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Bu, sama-sama. Tadi ada lagi mau tanya kayaknya deh. Udah? Bapak. Berarti minggu depan kita udah dapat tugas itu ya, Pak? Minggu depan tugasnya yang lain, Pak. Minggu depan. Bukan yang harus kita kumpulkan buat tugas minggu depannya. Minggu besok maksudnya. Ini ya misalkan sampai Jumat, mentok-mentok lah Sabtu itu udah harus dikumpulkan. Sabtu. Iya. Ya maksud saya jadi tugas sekarang Bapak udah ngasih tugas gitu kan ke kita. Yang dikumpulkan maksimal hari Jumat gitu kan. Iya, itu maksud saya. Iya, benar. Oke. Minggu depan tugasnya lain lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Udah cukup ya. Nanti masih ada kuliah jam 1. Masih Pak, ada satu lagi Pak. Oh iya, kalau gitu. Ya Bu, gimana? Apa? Berarti hari ini kita sudah dapat tugas yang pertama, maksudnya ya Pak ya? Tugas yang benar, pertama Bu. tadi. Iya. Tugas itu nanti tiap pertemuan ada tugas Bu kalau PKP. Jadi enggak seperti mata kuliah yang lain. Kalau mata kuliah yang pelajaran itu ya, itu kan tugasnya biasanya tugas tutorial 1 itu di pertemuan 3, tutorial 2 pertemuan 5, pertemuan 7 gitu kan. Nah, untuk PKP ini di setiap pertemuan tuh ada tugas. Makanya ini salah satu mata kuliah paling berat tuh yang di PKP sebenarnya. Baik. Jadi ini udah terhitung tugas pertama ya Pak hari ini ya Pak ya? Iya, tugas tutorial pertama dan tugas praktek pertama. Ada 2 jenis. Oh gitu. Baik Pak, baik. Terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Saya rasa udah cukup Bapak Ibu untuk perkuliahan hari ini. Kalau seandainya nanti ada kesulitan atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan atau di-sharing di Google. Di WhatsApp group. Di WhatsApp. Kan telahnya WA group itu untuk saya. Kalau ada teman yang kesulitan, kan khawatirnya saya nggak bisa online setiap saat kan, khawatirnya nanti saya lagi nggak pegang HP, nah teman lain bisa jawab, silakan dijawab. Seperti itu. Oke. Kemudian tadi yang merekam Pak Mulyadi ya? Siapa? Nah, nanti kalau seandainya ada teman lain yang ini silakan di-sharing aja rekamannya supaya bisa dilihat kembali apa yang sudah saya sampaikan dan kita diskusikan. Oke, itu aja dari saya. Jangan lupa Bapak Ibu, tugasnya dikerjakan. Tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi seperti ini. Memang kita nggak bisa bertemu tatap muka, tapi apa yang kita diskusikan, materi yang kita pelajari tetap bermanfaat. Semoga berkah. Itu aja dari saya. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sampai jumpa minggu depan, Pak Ibu. Terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih banyak Pak Aris. Terima kasih banyak Pak. Iya. Mau foto dulu katanya. Oh Siapa iya. mau foto? Perlu ada laporan nggak untuk Bapak? Oh iya, ada Bu. Harus ada fotonya. Jadi bisa dihidupkan videonya dulu nggak Bapak Ibu?
Saya foto dulu ya. Kok kayak baru bangun tidur semua? Bapak kok mukanya nggak kelihatan, Pak? Mau pakai mukena. Kenapa, Bu? Bapak Mukanya itu, Bapak Bapak mukanya nggak kelihatan. semua. Udah ini. Nggak hitam. Nggak ada, Pak, hitam, Pak. Ketutupan background, Bapak nggak usah pakai background. Iya, Oh iya, nggak Pak. usah pakai background ya. Heeh. Tetap aja hitam tuh, Bu. Bapak cahayanya. Iya, cahayanya dari belakang kayaknya. Pakai Ya udah, nggak apa-apa. Pakai center handphone, Pak. Ke arah muka. Center. Taruh. Fotonya gimana terusan? Nanti saya screenshot aja, Pak. Screenshot, Pak. Iya, iya, iya. Bapak Screenshot, Bu. layar center Bapak mending ke muka Bapak aja. Udah nih, Bu, udah. Nah. Oke, ini saya screenshot ya, jangan bergerak ya. Ya, siapa yang foto? Oke, apa ya? Saya, Satu. Pak, Rizka. Ya, nanti dikirim ya, Bu. Udah di grup ya, Pak. Ya. Oke, sudah? Ya. Sudah. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Pak Riz dan teman-teman.